Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan tatap muka kemarin, kita sekelumit membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia ya. Pengembangan sumber daya manusia kemarin waktu tatap muka, yaitu pengertiannya adalah ya penyiapan manusia atau tenaga kerja untuk memikul tanggung jawab yang diembannya dalam organisasi perusahaan. Jadi pengembangan SDM ini sebenarnya berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Jadi inputnya tenaga kerja itu pada dasarnya belum bisa mengerjakan apa yang diinginkan perusahaan, maka perlu adanya pengembangan sumber daya manusia. Waktu tatap muka juga saya menjelaskan di sini apa sih tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah memperbaiki serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas produk ya. Jelas produk yang berkualitas pasti memiliki tenaga kerja yang berkualitas juga. Yang ketiga, memperkokoh loyalitas pekerja. Ya, memperkokoh ini adalah memperkokoh loyalitas ini artinya pengabdian. Ya, jadi di sini pasti setiap tenaga kerja yang dulunya dilatih oleh perusahaan pasti akan memiliki sikap rasa berterima kasih pada perusahaan yang pernah melatih dan mendidiknya, sehingga ada loyalitas di sana. Yang keempat, jelas meningkatkan kemampuan individu bekerja, karena ini tujuan utamanya di nomor 4 ya. Dari pekerja itu tidak bisa menjadi bisa. Bentuk pengembangan itu ada dua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Bentuk pengembangan ada dua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan lebih bersifat teori dan filosofis ya. Jadi lebih bersifat konsep ya, lebih bersifat teori ya. Jadi makanya kalau pendidikan itu rata-rata ada teorinya. Kalau Anda belajar dari SD sampai perguruan tinggi pasti akan diajarkan teori ya. Nah, jadi diharapkan ini memang tidak bersifat jangka pendek, tapi bersifat jangka panjang ya, untuk membentuk knowledge melalui pendidikan. Knowledge itu pengetahuan melalui pendidikan. Diharapkan akan menjadi seorang inovator, seorang pengambil inisiatif, pengambil keputusan strategis, dan dia bisa memecahkan masalah. Nah, pendidikan ini biasanya untuk level-level yang lebih tinggi ya, mulai dari lower naik lagi ke middle, mulai lagi top. Semakin tinggi semakin tinggi level dalam manajemen, maka dibutuhkan pendidikan yang lebih tinggi juga, karena membutuhkan knowledge ya. Karena semakin tinggi jabatan kan pasti dihadapkan untuk mengambil keputusan. Kalau pelatihan itu bersifat spesifik, teknis, praktis, dan untuk segera ya. Spesifik berarti pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan tanpa knowledge yang lain. Jadi kalau misalkan pelatihan mesin, ya belajarnya di mesin saja. Pelatihan aplikasi komputer, belajarnya di aplikasi yang akan dipekerjakan. Pelatihan mengenai kasir, ya di kasir saja. Tidak ada, karena memang tenaga-tenaga ini untuk lower ke bawah ya, untuk tenaga operator atau supervisor ke bawah. Tujuannya dia tidak mengambil keputusan, hanya mengerjakan pekerjaan yang sifatnya teknis di dalam perusahaan ya. Oke, di sini ada beberapa pendekatan dalam pemberian pengembangan SDM ya, baik pendidikan maupun pelatihan. Ada pendekatan yang digunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pada tenaga kerja dalam fasilitas tenaga kerja tutur organisasi. Jadi begini, ada perusahaan itu yang memang punya divisi sendiri di dalam perusahaannya, yaitu divisi pendidikan dan pelatihan atau pengembangan SDM. Jadi di sini adalah perusahaan punya fasilitasnya, punya pelatihnya atau tutornya ya. Biasanya juga pengajarnya biasanya atau tutornya adalah tenaga yang senior atau yang sudah berpengalaman di perusahaan itu. Tapi ada juga perusahaan yang menggunakan pendekatan eksternal.
Pendekatan eksternal ini dilaksanakan dengan cara mendaftarkan pada program kegiatan diberikan oleh pihak eksternal perusahaan. Misalkan begini, perusahaan ini biasanya yang pendekatan eksternal itu dia tidak memiliki fasilitas untuk latihan, dia tidak memiliki tutor atau pengajar yang siap, ya, karena untuk fasilitas kan dia butuh tempat, untuk pelatih kan dia butuh tenaga kerja yang tidak bekerja, yang tidak sibuk. Nah, makanya dia kerjasama dengan lembaga lain mengadakan pelatihan. Tentu pelatihan ini lembaga itu harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Itu adalah pendekatan eksternal, ya. Jadi bekerja sama dengan pihak lain. Jadi perusahaan tidak punya lembaga pelatihan. Dia harus kerjasama dengan pihak lain. Ada juga pendekatan kemitraan, yaitu pendekatan kemitraan bentuk pendekatan melalui kerjasama dengan pihak-pihak lembaga pendidikan yang berilmu yang dibutuhkan. Misal perusahaan bekerja sama misalkan dengan SMK, perusahaan mungkin bekerja sama dengan politeknik atau akademi, atau akademi apa namanya, misalkan seperti akademi komunitas atau balai pelatihan dan sebagainya. Jadi si pekerja ini dititipkan pada lembaga tersebut, kemudian diadakan pelatihan, atau bisa jadi lulusan dari sekolah tersebut langsung kerja di perusahaan itu. Biasanya perusahaan itu memiliki semacam lembaga pendidikan, ya. Nah, kalau di kita ada namanya di Indonesia itu Akademi Komunitas yang digagas oleh pemerintah pada tahun 2013, ya. Jadi kampus atau sekolah itu berdiri karena ada perusahaan dulu, bukan kampus dulu tapi perusahaan dulu. Jadi begitu lulus dari situ kemudian bisa masuk ke perusahaan itu. Itu adalah pendekatan kemitraan, ya. Terus kemudian kalau kita lihat proses pendidikan ini ada, kalau kita lihat nanti akan kita bahas di sini proses pendidikan dan pelatihan, penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, identifikasi peserta diklat, ya. Kemudian pertimbangan tempat pendidikan dan pelatihan, materi dan isi diklat, kemudian pemberian diklat dan evaluasi diklat. Oke, kita akan bahas satu persatu, yaitu penentuan kebutuhan dulu, ya. Penentuan kebutuhan pendidikan yang pertama. Oke, kita bahas penentuan kebutuhan pendidikan. Jadi pada dasarnya yaitu perusahaan sebetulnya membutuhkan tenaga kerja pekerjaan yang bagaimana, sehingga di dalam pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, ya. Jadi dengan cara apa pendekatannya? Satu, menentukan keterampilan dan pengetahuan karyawan yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan kualitas perusahaan. Misalkan sebuah hotel dibutuhkan keterampilan yang bagaimana untuk room boy, dibutuhkan keterampilan bagaimana untuk resepsionis, dibutuhkan keterampilan bagaimana untuk bagian memasak, dibutuhkan pengetahuan yang bagaimana untuk manajer hotel. Nah, jadi di sini menentukan keterampilan dan pengetahuan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, ya. Ya, caranya bisa observasi, ya. Apa yang akan menjadi kendala perusahaan, atau bisa jadi wawancara dengan para karyawan yang sudah ada. Ini kalau perusahaan sudah jalan, ya, misalkan wawancara apa yang menjadi kendala-kendalanya, apa yang menjadi metodenya. Nah, nanti dijadikan semacam, kalau kuliah mah kurikulum, ya. Kalau kuliah mah kurikulum, nanti dijadikan semacam buku panduan mengenai keterampilan dan pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita mengidentifikasi peserta diklat pendidikan dan pelatihan. Mengidentifikasi itu artinya mengenali siapa peserta pelatihannya, ya. Yaitu di sini satu di sini, di sini, ya, peserta di sini. Jadi kita harus mengetahui peserta apa, ada 3, ya. Apakah
pendidikan untuk top manajemen, kalau pendidikan untuk manajemen, tentu pendidikannya yang bersifat strategis, lebih banyak mengenai knowledge yang bersifat strategis. Karena top manajemen itu adalah pengambil keputusan puncak, pengambil keputusan strategis. Kemudian kebutuhan untuk misalkan middle management. Nah, middle management ini dia adalah menerjemahkan apa yang ada di top management. Ya, misal top management punya visi, maka middle management, ya posisi yang di tengahnya, dia harus bisa menerjemahkan visi tersebut sampai ke tingkat bawah, yaitu supervisor atau lower management. Nah, pendidikan untuk middle management ini, kalau kita berikan contoh begini, kalau di PT, kelompok dirut dan direktur itu adalah top management. Kelompok manajer sampai kelompok manajer sampai kepala bagian itu disebut mungkin middle management. Kemudian kampak ke bawah sampai supervisor itu adalah lower management. Ya. Jadi di sini tergantung peserta pendidikan pelatihan itu tergantung daripada siapa itunya pekerjanya, apakah top, apa middle atau lower. Kemudian bagaimana pertimbangan tempat pendidikan dan pelatihan? Ini kita bahas yang ketiga ini, ya. Pertimbangan tempat pelatihan. Ya, tempat pendidikan dan pelatihan. Oke. Tempat pendidikan dan pelatihan secara garis besar terdapat dua tempat latihan, yaitu ada yang di dalam in-house on the set atau on-site training, atau pelatihan di luar perusahaan. Nah, artinya pelatihan di dalam perusahaan ini adalah melalui metode workshop, seminar, lokakarya dan sebagainya. Tapi ada juga yaitu pelatihan itu ya. Tapi ada juga pelatihan di luar perusahaan, outside training, melalui pelatihan maupun workshop, seminar, lokakarya dan sebagainya yang tempatnya diselenggarakan di luar perusahaan. Jadi ada yang di dalam perusahaan, ada juga di luar perusahaan atau kerjasama dengan organisasi lain. Selanjutnya setelah menentukan tempat pelatihan, ya, terus menentukan materi. Nah, materi itu mungkin kalau kuliah namanya kurikulum ya atau SAP ya. Nah, ini materi dan isi diklat. Ya, kita lihat di sini materi dan isi diklat. Ya, tempat pendidikan. Nah, materi ini pada dasarnya materi yang baik itu ya tergantung pada ada kesalahan sedikit. Oke, tergantung pada strategi berikut. Tujuan diklat harus jelas, berorientasi pada kinerja dan terukur. Artinya begini, dengan adanya pendidikan dan latihan ini, kinerja yang ingin dicapainya apa? Terukur. Misal begini, keberhasilan seorang kasir setelah dilatih itu apa? Yang pertama, misalkan kecepatan dalam menghitung uang. Yang kedua adalah efektivitas dalam menggunakan teknologi mesin hitung misalkan dan komputer kalau ada misalkan ya. Yang ketiga adalah meminimalisir kehilangan uang. Dan yang keempat adalah rasa kejujuran dan tanggung jawab. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan diklat itu capaiannya apa? Jadi kalau misalkan seorang kasir kemudian hasil daripada pelatihannya itu rata-rata misalkan tidak menghasilkan kasir yang cepat dalam menghitung uang, dia masih kagok dalam menggunakan teknologi, bahkan banyak uang yang kurang, maka dianggap pelatihan itu gagal kalau sebagian besar kasir tersebut tidak mencapai tolak ukur tadi. Nah, selanjutnya tentu harus punya petunjuk atau modul pelatihan. Kalau kuliah mah modul kuliah atau materi kuliah.
tapi itu ada praktek di lapangannya, ada modulnya. Bisa jadi setiap pekerja tidak memegang modul, tapi yang memegang modul itu adalah tutornya atau pelatihnya, ya. Nah, itu. Yang ketiga, apakah isi pelatihan terdiri dari komponen teknik dan perilaku? Artinya harus jelas, tidak kalau kalau dalam pelatihan itu harus jelas, beda dengan pendidikan ya. Kalau pendidikan itu sama seperti kuliah, lebih bersifat strategis, lebih bersifat knowledge. Tapi kalau pelatihan isinya itu harus jelas teknis. Misal ketika kita mengajarkan mesin kepada untuk praktek para bengkel pada sebuah perusahaan bengkel misalkan, kita tidak usah mengajarkan seperti mahasiswa teknik mesin ya yang lebih bersifat strategis, tapi lebih bersifat teknis karena pelatihan itu bersifat segera, dia harus bisa. Nah, ini isi pelatihan harus dari komponen teknik dan perilaku. Nah, terus ke selanjutnya mengenai tadi setelah pemberian pelatihan. Nah, sekarang kita ke pemberian pelatihan. Ya, ini pemberian pelatihan. Pemberian pelatihan yang efektif terdiri dari 5 hal, ya. Jadi pemberian latihan yang dari paling mendasar sampai ke tingkat selanjutnya kronologis ya. Sama halnya kalau Anda kuliah itu secara kronologis berurutan. Pelatihan diberikan berdasarkan spesifikasi pekerjaan, tergantung adalah pekerjaannya apa ya. Selanjutnya mengembangkan secara terus-menerus metode sesuai dengan perkembangan dan keadaan. Misalkan ketika terjadi perubahan teknologi, mau tidak mau harus ada pelatihan baru. Misalkan di supermarket misalkan sistem informasi penjualannya terjadi perubahan ya karena sistem yang lama misalkan tidak efektif, maka otomatis juga harus dikembangkan lagi sistem pelatihan yang baru dengan adanya aplikasi yang baru tersebut. Maka di sini harus terus-menerus tergantung keadaan. Ganti teknologi, tentu harus pekerjanya juga harus bisa menyesuaikan. Maka perlu diajarkan lagi pelatihan tentang teknologi yang baru tersebut. Kemudian juga analisa menyeluruh terhadap tujuan pekerjaan. Nah, apakah pelatihan tersebut sesuai tidak dengan tujuan awal. Kemudian menghindari hal-hal yang dapat mengganggu pelatihan. Yang mengganggu pelatihan misalnya adanya konflik di antara pekerja. Nah, ini juga bisa mengganggu pelatihan. Atau misalkan ada hal-hal yang mengganggu motivasi pekerja dalam berlatih misalkan, atau misalkan teknologi yang kurang mendukung, atau misalkan pemberi materi atau tutor yang kurang pedagogik itu kurang bisa mengajarkan. Nah, ini adalah kita harus dihindari. Nah, selanjutnya ya, langkah terakhir dalam pemberian pelatihan dalam MSDM itu di sini mengevaluasi diklat pendidikan dan pelatihan. Perlu diadakan evaluasi. Ya, di sini. Ya, di sini perlu ada pemberian evaluasi diklat ini yang namanya juga evaluasi ya. Evaluasi itu apakah hasil sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Jadi saya ulangi lagi, sama seperti definisi manajemen dulu atau pelajaran manajemen, pada dasarnya evaluasi itu sama dengan controlling atau pengendalian. Jadi evaluasi itu bagaimana membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan yang direncanakan. Nah, dalam pelatihan ini perusahaan sudah memberikan capaian. Jadi capaian itu artinya target setelah dilatih atau dididik pekerja tadi, capaiannya apa. Kalau tidak mencapai capaian ya, berarti ada kendala apa. Nah, perlu dievaluasi. Nah, ini menjawab pertanyaan apakah pelatihan yang diberikan itu sudah cukup tepat dan akurat. Sudah cukup tepat dan akurat itu apakah nilai daripada pelatihan tersebut dari para pekerja tersebut sesuai tidak dengan apa yang diinginkan ya. Selanjutnya, apakah peserta pelatihan benar mau mempelajarinya? Artinya, apakah para peserta pelatihan itu punya motivasi
Jadi kalau misalkan kita ngajarin seseorang misalkan, tapi dia tidak punya motivasi untuk belajar, itu adalah sulit. Nah makanya dipelajari. Misalkan beberapa karyawan motivasinya kurang dalam mempelajari tersebut, itu juga harus dipelajari. Selanjutnya, apakah hasil pelajaran menimbulkan pengaruh signifikan? Apa pengaruh signifikannya? Misal, apakah dengan adanya pelatihan itu bisa meningkatkan kualitas pekerjaan, bisa meningkatkan skill, bisa meningkatkan keterampilan yang tadinya kurang bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, di sini adalah apakah hasilnya. Nah, tentu ini dalam pelatihan ada penilaian nanti ya. Sama seperti kita kuliah di ujian ada penilaian. Nah, penilaian itu nanti akan menjadi, nilai itu menjadi evaluasi. Misalkan seorang kita memberi nilai misalkan 80, tapi banyak karyawan yang kemudian hasil pelatihannya tidak mencapai 80. Maka di sini perlu adanya pertanyaannya, apakah punya pengaruh signifikan? Ya, pengaruh signifikan itu pengaruh tidak kepada pekerjaannya. Jadi kalau tidak mencapai nilai 80 misalkan dalam penilaian, berarti dia tidak mencapai yang diinginkan ya, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam nanti bekerja ya. Mungkin itu saja bahan kuliah sebelum UTS. Jadi saya ulangi lagi untuk bahan UTS. Bahan UTS ini yaitu kita lihat di di bab pertama ininya. Oke. Untuk bahan UTS ya. Untuk bahan UTS ini ya, oke. Untuk bahan UTS perhatikan. Yang pertama perspektif MSDM. Yang kedua adalah materi perencanaan SDM. Yang ketiga rekrutmen, seleksi dan orientasi SDM. Dan yang keempat adalah pengembangan SDM. Jadi nanti pasca UTS kita masuk ke pengembangan karir, kompensasi dan penilaian prestasi kerja. Di sini dulu, sampai di sini dulu kuliah mata kuliah manajemen sumber daya manusia mengenai pengembangan SDM ya. Selamat nanti semoga Anda bisa mengerjakan soal-soal ujian tengah semester. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.